Kita akan membahas terkait dengan topik rheumatoid arthritis. Oke, jadi rheumatoid arthritis itu apa gitu bedanya dengan gout, kemudian yang tadi osteoarthritis. Kalau rheumatoid arthritis ini dia merupakan suatu penyakit autoimun ya. Jadi ada inflamasi juga di kronis, terutama yang nanti yang mempengaruhi persendian dan tulang serta jaringan di sekitarnya. Nah, ini penyebabnya rheumatoid arthritis adalah gangguan autoimun. Jadi jaringan tubuh dia berespons secara keliru terhadap sistem imun tubuh sendiri dengan menganggapnya sebagai benda asing. Nah, biasanya angka kejadiannya ini dia lebih tinggi pada wanita daripada pria dan meningkat seiring dengan usia. Ini sekitar 25-60 tahun yang paling banyak menderita rheumatoid arthritis. Nah, ini kalau kalian lihat ya, jadi pada rheumatoid arthritis ini, jadi nanti dia itu attack-nya itu, kalau tadi kan kalau yang gout itu kan ada kristal kalau kemarin gout itu dia ada kristal jarum di persendian. Kemudian kalau osteoartritis kartilagonya yang bermasalah. Sedangkan kalau yang rheumatoid arthritis ini kalau kita lihat itu yang bermasalah adalah membran sinovialnya. Jadi membran yang ini ya, yang melapisi persendiannya. Nah, sehingga ini karena membrannya ini dia bermasalah, akhirnya sendinya menjadi terinflamasi dan timbul gejala-gejala inflamasi seperti kayak rasanya hangat, kemudian nyeri ataupun bengkak. Nah, kemudian kalau semisal ini inflamasinya terus-menerus terjadi, maka lama-kelamaan nanti kartilago dan tulangnya ini dia juga akan bisa mengalami kerusakan. Jadi awalnya gitu. Jadi mulai dari inflamasi pada membran sinovial, terus lama-lama ini nanti akan ada rilis enzim ataupun protein yang dapat menghancurkan ya kartilago dan juga tulang pada sendinya secara perlahan. Nah, ini juga bedanya. Jadi nanti bedanya pada orang normal nanti kita belajar. Jadi nanti kondisi tangan seperti ini namanya apa gitu. Jadi memang adanya rheumatoid arthritis ini dia juga bisa menyebabkan terjadinya deformasi gitu pada persendian. Nah, ini kemudian kalau kita bandingkan yang tadi, yang ini kalau yang sendi normal gitu, ini di sini ada membran sinovialnya, kemudian di tengahnya ini ada cairan sinovial, yang ini adalah kartilago. Nah, biasanya kalau artritis permasalahannya adalah di kartilagonya. Nah, nanti dia bisa yang tadi ya menipis dan akhirnya hilang karena terjadinya pergesekan akibat dari over dia over proteksi gitu karena kartilagonya rusak ini. Kemudian kalau yang rheumatoid arthritis dia dimulai dari inflamasi pada membran sinovial yang lama-lama bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan pada kartilago dan juga pada tulang persendian. Secara khasnya, kalau kita lihat persendian orang yang mengalami rheumatoid arthritis itu ada yang dinamakan dengan panus. Jadi ini kalau kita bandingkan ya, kalau normalnya. Jadi kalau normalnya ini dalam membran sinovial itu ada yang cairan sinovialnya. Tapi pada orang dengan rheumatoid arthritis, jadi cairan sinovial ini diganti dengan yang namanya panus. Jadi kayak panus ini kayak terbentuk jaringan-jaringan ikat. Nah, di mana adanya panus ini nanti dia bisa menghancurkan itu mulai dari kartilago dan juga nanti menghancurkan tulang pada persendiannya. Pada rheumatoid arthritis ini dimulai dari adanya proses autoimun yang mengakibatkan teraktivasinya sel beta dan sel T. Nah, di mana sel T ini nanti dia akan merilis berbagai macam sitokain ya. Nah, di mana sitokain ini dia sifatnya toksik ke jaringan sehingga menstimulasi proses inflamasi. Begitu pula dengan aktivasi sel beta ini nanti dia menyebabkan terjadinya rilis autoantibody plus komplement sehingga nanti akan berakumulasi ini
menjadi polimorfonuklear leukosit atau PMN. Nah, di mana PMN ini nanti akhirnya bisa melepaskan sitokain dan zat radikal yang menyebabkan kerusakan seluler ke sinovium dan tulang. Nah, ini berbagai macam sitokain proinflamatori yang menyebabkan inflamasi, diantaranya ada TNF, interleukin 1, dan juga interleukin 6. Nah, sehingga nanti obat-obat yang digunakan untuk mengobati rheumatoid arthritis itu beberapa di antaranya itu juga nanti akan targetnya sebagai anti TNF atau anti interleukin. Gejala klinis dari rheumatoid arthritis ini ya, di antaranya nanti ada fatigue, kemudian kelelahan, kemudian ada demam ya, tapi nggak terlalu tinggi. Seorang juga bisa nanti dia kehilangan nafsu makan, kemudian ada nyeri sendi juga, dan kekakuan, dan termasuk mialgia ini juga biasanya tanda awal terjadinya sinovitis itu adalah adanya kekakuan ataupun mialgia. Jadi sinovitis itu tadi inflamasi pada sinovial, jadi membran sinovialnya. Nah, kemudian kalau sendi yang terlipat ya, ini diantaranya biasanya sendi tangan, kemudian kaki, kemudian siku, kemudian bahu, kemudian panggul, kemudian ini ada lutut, kemudian pergelangan sendi, dan lain-lain ya. Dan biasanya kalau yang rheumatoid arthritis ini dia kekakuan sendinya itu memburuknya pada pagi hari ya, dan biasanya itu gejalanya bisa berlangsung sampai 30 menit ya, itu minimal ya, bahkan sampai bisa seharian juga. Nah, nanti kalau misalnya rheumatoid arthritisnya ini sudah parah, dia bisa menyebabkan terjadinya deformitas yang dinamakan dengan swan neck, bottom-ear, dan juga yang ulnar deviation. Nah, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, ini ya contohnya gitu. Jadi kalau swan neck deformity itu kalau kita lihat seperti namanya gitu, konon bentuknya kayak leher angsa. Ini biasanya terjadi pada jari tangan. Nah, kalau yang bottom-ear ini dia kayak jempolnya itu kayak membengkok gitu ya. Sama ini juga ada yang ulnar deviation. Nah, ini juga kita lihat dia jarinya itu kayak membengkok. Nah, ini biasanya terjadi kayak deformitas gini pada jari kalau pasiennya dia rheumatoid arthritisnya udah parah atau udah late stage gitu. Ini salah satu memang tanda yang khas pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Nah, kemudian untuk kriteria diagnosisnya, jadi ini biasanya kalau kategorinya dia lebih dari sama dengan 6 dari totalnya 10, nah itu biasanya bisa dikatakan dia menderita rheumatoid arthritis ya. Nah, tapi ini asal tahu aja karena sebenarnya kan untuk diagnosis itu memang yang pastinya nanti yang menentukan dokter. Tapi kita yang penting tahu aja kira-kira bagaimana sih cara melihat skornya. Jadi nanti yang di kriteria yang dilihat itu mulai dari ini ya, keterlibatan sendi, kemudian nanti ada pemeriksaan serologi, jadi ada yang namanya RF atau rheumatoid factor dan juga ada CCP. Nah, jadi nanti pemeriksaannya ini bisa dari RF dan juga CCP, dan kemudian juga jadi nanti dilihat nilai CRP sama ESR. Jadi CRP sama ESR itu tanda bahwa terjadi inflamasi ya atau infeksi gitu. Jadi CRP itu C reaktif protein, sedangkan ESR itu merupakan laju endap darah biasanya. Nah, kemudian nanti kita lihat juga ya durasi gejalanya, apakah dia kurang dari 6 minggu atau lebih dari 6 minggu. Nah, ini nanti misalnya kalau ini sendi yang terlibatnya semakin banyak gitu, misalnya yang terlibat sampai 5 sendi, nanti dia bisa dapat skor 3. Nah, kemudian kalau dari pemeriksaan serologi ternyata dia RF-nya positif, nah kemudian CCP-nya juga positif, dia dapat skor 3, berarti skornya 6. Nah, kemudian nanti diperiksa nih CRP sama ESR-nya, kalau ternyata nilainya abnormal, maka nanti kita kasih nilai 1, berarti udah 7 ya. Kemudian kalau dia ternyata durasinya ini udah lebih dari 6 minggu, dia dapat nilai 1 lagi. Jadi total nilainya 8. Kalau total nilainya 8, berarti dia sudah lebih dari
6 ya, maka itu bisa kita kategorikan juga dia sudah menderita RA gitu. Dan terapi dari RA sendiri, nah ini yang pertama adanya remisi komplit ya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa pasiennya sembuh, tapi remisi. Jadi terjadi hilangnya gejala gitu, tapi dia nggak bisa sembuh total. Kemudian ini ada untuk mengurangi bengkak, kekakuan dan juga nyeri. Nah, kemudian menjaga pergerakan dan fungsi sendinya, dan tentu saja untuk meningkatkan kualitas hidup ya, dan mencegah terjadinya komplikasi sistemik serta memperlambat terjadinya kerusakan sendi. Nah, ini ada beberapa istilah, nanti misalnya kalau kalian baca di guideline, yang pertama adult RA, jadi seseorang ini yang usianya lebih dari sama dengan 18 tahun yang dia menderita RA ya, berdasarkan klasifikasi dari ACR. Nah, kemudian nanti ada istilah early RA, jadi kalau early RA itu, jadi dia muncul gejala RA-nya itu masih kurang dari 6 bulan. Jadi durasi daripada penyakit atau gejalanya kurang dari 6 bulan, bukan diagnosis, dibedakan ya. Jadi misalnya dia tuh udah menderita gejalanya ini misalnya lebih dari 6 bulan, tapi dia baru diagnosis RA itu 3 bulan yang lalu. Nah, kalau dalam kondisi ini dia udah nggak early lagi tapi dia masuknya nanti yang stabilize RA. Nah, jadi dilihatnya berdasarkan munculnya gejala bukan berdasarkan diagnosis. Jadi early RA kalau gejalanya ini munculnya masih kurang dari 6 bulan, tapi kalau yang stabilized RA dia muncul gejalanya ini udah lebih dari sama dengan 6 bulan. Nah, kemudian ada istilahnya nanti disease activity itu nanti dikategorikan jadi low, moderate, or high ya. Jadi nanti dilihat jadi ada untuk mengukur skornya. Nah, biasanya ini selain remisi juga seseorang itu kita targetkan kalau dia memiliki yang low disease activity gitu, selain remisi ya. Nah, kemudian tadi ya yang RA remisi RA gitu. Nanti itu biasanya gejalanya sudah menghilang, di antaranya ini ya nyeri sendinya, kemudian bengkaknya, dan juga nanti dilihat juga yang C-reaktif protein dan juga asesmen total pasiennya. Nah, optimal dosing of RA treatment gitu. Nah, ini biasanya dosis yang dibutuhkan untuk mencapai target terapi ya. Dan ini nanti biasanya kita lihatnya 3 bulan dulu nanti awalnya, kemudian baru kita pertimbangkan apakah terapinya ini kita mau switch atau kita mau ganti. Nah, DMRD failure, jadi nanti ada salah satu kategori obatnya yang namanya DMRT atau DMARD gitu ya. Nah, ini biasanya kalau DMRD failure itu adalah jadi DMRD ini jenisnya banyak, ada yang biologikal, ada yang sintesis gitu ya. Jadi kalau DMRD yang ini yang failure ini, jadi yang failure atau yang gagal itu adalah yang DMRD yang sifatnya tradisional atau konvensional, di mana dia tidak bisa mencapai efektivitas yang diinginkan ataupun muncul efek samping gitu. Kemudian nanti ada yang biologic failure. Nah, ini kalau misalnya yang nanti kita lihat ada beberapa agen biologi gitu sama. Kalau yang biologic failure berarti yang gagal adalah penggunaan yang obat biologinya, dan ada yang secondary biologic failure. Nah, ini kalau awalnya dia efektif gitu ya, tapi nanti lama-lama dia menjadi tidak efektif. Oke, ini tadi untuk melihat kriterianya gitu. Jadi kalau skor ini ada beberapa ya yang bisa dilihat. Yang pertama ini ada PAS, ada Rapid 3, CDAI, Disease Activity Score atau DAS. Ini ada Simplified Disease Activity Index. Jadi nanti kalau berdasarkan kriteria gitu dia ternyata masuknya 0 sampai 0,25 itu masuknya remisi. Kemudian yang low activity 0,25 sampai 3,7. Jadi memang target utamanya itu adalah remisi komplit, tapi low disease activity juga sebenarnya masih bisa ditolerir gitu. Nanti kalau kalian mau baca gimana cara penilaiannya, nanti kalian bisa baca sendiri aja yang di ACR gitu. Kalau yang ini yang penting kalian tahu aja. Jadi nanti
kriteria penilaiannya itu ada beberapa kriteria yang bisa digunakan. Nah, kemudian ini ya untuk algoritma terapinya dulu. Jadi untuk terapi daripada rheumatoid arthritis ini ada 3 fase. Yang fase pertama itu adalah fase awal. Jadi ketika seseorang dia baru didiagnosis ya menderita rheumatoid arthritis, maka pilihan utamanya adalah methotrexate ini. Jadi first line terapi pada pasien dengan rheumatoid arthritis adalah methotrexate. Nah, methotrexate ini dia masuknya dalam tradisional DMARD atau disease modifying anti rheumatoid drug atau DMARD ya bisa kita singkat. Jadi kalau dia tidak ada kontraindikasi dengan methotrexate, jadi methotrexate ini adalah first line-nya. Kemudian kalau ternyata dia ada kontraindikasi, maka bisa kita pertimbangkan yang digunakan adalah leflunomide atau sulfasalazine. Nah, ini bisa dikombinasikan ya dengan glukokortikoid yang plus gitu, plus glukokortikoid. Jadi apa sih fungsi glukokortikoid? Jadi dia biasanya kayak bridging terapi gitu yang glukokortikoid. Oke, jadi bridging terapi itu apa? Jadi untuk terapi yang DMARD dan juga yang leflunomide ataupun sulfasalazine ini dia biasanya berefeknya itu lama gitu, membutuhkan waktu. Padahal kan pasien dia di awalnya udah menderita nyeri. Nah, makanya itu biasanya dikombinasikan dengan short-term glukokortikoid sebagai bridging terapinya. Jadi dikasih glukokortikoid dulu supaya dia berefek sambil menunggu dari efek DMARD yang methotrexate ataupun yang leflunomide atau sulfasalazine. Nah, kemudian nanti misalnya kalau sudah dikasih ini ya, misalnya dia nggak ada kontraindikasi dengan methotrexate, dikasih methotrexate, kemudian dia dilihat gitu improvementnya awalnya 3 bulan dulu, tapi nanti misalnya kalau ternyata sudah mulai ada perbaikan, itu bisa nanti ditargetkannya sampai 6 bulan untuk penggunaannya. Nah, kalau ternyata gagal gimana? Jadi nanti dia masuk pada fase 2 pengobatan. Kalau ternyata misalnya dia berhasil gitu ya 3 bulan, udah ada improvement, 6 bulan juga udah improvement dan mencapai target, nanti dia bisa dilanjutkan dan nanti akhirnya dia di tapering off gitu. Jadi mulai dengan penurunan dosis untuk jadi sustain remission. Jadi kayak untuk menjaga supaya pasiennya tetap remisi. Ya, kalau tadi penggunaan yang tradisional DMARD termasuk yang methotrexate, leflunomide ataupun sulfasalazine tadi dia ternyata belum mencapai target yang diinginkan, maka ini kita masuk ke fase 2 gitu. Jadi misalnya dia tadi ya ada efikasinya ini failure ataupun toksisitasnya gitu. Nanti kita lihat. Nah, kalau ternyata ini faktor-faktor seperti kayak RF, kemudian ada high disease activity, kemudian early joint damage ataupun failure terhadap lebih dari 2, ini tradisional DMARD, ternyata ini masih belum gitu. Jadi tidak ada faktor-faktor ini, maka yang bisa kita pertimbangkan ialah dengan penambahan second atau DMARD konvensional yang kedua. Jadi tadi misalnya awalnya pakai methotrexate tunggal ya, ternyata dia gagal gitu. Kemudian ketika masuk pada fase 2, ini tidak ada faktor-faktor yang ini RF, kemudian yang high RF, kemudian high disease activity, kemudian early joint damage ataupun yang failure terhadap lebih dari sama dengan 2 tradisional DMARD, maka kita bisa mempertimbangkan, jadi kita kombinasi methotrexate-nya dengan tradisional DMARD yang lain kayak leflunomide atau sulfasalazine. Jadi kalau misalnya tadi awalnya kita pakai leflunomide, nah sekarang bisa kita tambahkan sulfasalazine gitu. Kemudian kita lihat gitu, nanti kita lihat apakah terjadi improvement dalam 3 bulan, dan kemudian untuk remisinya nanti targetnya 6 bulan ya. Kalau ternyata tidak, maka kita bisa pertimbangkan untuk menambahkan yang biologik di MARD gitu. Ini contohnya apa? Nanti ada kayak rituximab dan kawan-kawannya. Nah, tapi kalau ternyata dari awalnya gitu ya, yang di fase 1 gitu, ternyata setelah dia
dilihat gitu tidak ada improvement ataupun terjadi toksisitas, kemudian ternyata RF-nya ini tinggi, kemudian disease activity-nya tinggi, kemudian ada early joint damage, kemudian ini dia sudah gagal gitu dengan 2 tradisional DMARD, maka kita bisa tambahkan ke biologik DMARD. Jadi misalnya tadi fase 1 dia pakai methotrexate, maka nanti di fase 2 kita tambahkan methotrexate plus yang biologik DMARD. Kemudian nanti kita lihat gitu improvementnya dalam 3 bulan, kemudian remisinya ini dalam 6 bulan tercapai atau enggak. Kalau iya, maka kita bisa lanjutkan dulu sampai nanti kita turunkan dosisnya perlahan gitu. Jadi nggak dihentikan sekaligus, tapi dosisnya diturunkan, jadi di tapering off gitu sampai dia tetap terjaga ya sustain remissionnya ini. Tapi kalau ternyata gagal gitu, jadi kombinasi misalnya methotrexate plus yang DMARD atau kita tambahkan yang JAK inhibitor, misalnya dia gagal, maka nanti kita masuk ke fase 3. Ternyata pada fase 2G-nya tadi dia gagal, nanti kita masuk ke fase 3. Kalau fase 3 nanti kita bisa ganti yang biologik DMARD-nya gitu. Jadi nanti bisa misalnya tadi kita awalnya pakai abatacept, tapi ternyata dia nggak mempan. Nanti kita bisa ganti rituximab. Atau misalnya awalnya kita pakai rituximab nggak mempan, kita nanti bisa ganti abatacept. Atau nanti kita bisa ganti yang JAK inhibitor. Jadi JAK inhibitor ini dia juga termasuk DMARD gitu, tapi dia masuknya dalam kelas JAK atau Janus kinase inhibitor. Ini termasuk salah satu obat baru gitu. Contoh obatnya ini kayak ada baricitinib, upadacitinib, dan juga ada tofacitinib. Jadi kalau bakalnya tinib itu masuknya ke JAK inhibitor. Nah, nanti kemudian kita lihat gitu apakah terjadi improvement dalam 3 bulan dan juga target remisinya dalam 6 bulan. Nah, ini kalau ternyata iya, maka kita teruskan dan juga sambil nanti bisa kita tapering off ya. Nah, yang penting nanti kalau yang penting nanti sampai mencapai yang tetap menjaga sustain remission. Nah, kalau ternyata enggak gimana? Nah, ini kita memang banyak trial dan errornya gitu ketika meresepkan obat untuk rheumatoid arthritis. Nanti kita bisa pertimbangkan gitu risk and benefitnya, apakah mau kita ganti lagi dengan beta biologik DMARD yang lain atau gimana. Nah, jadi tadi ya sebenarnya intinya gitu untuk algoritma daripada penggunaan obat anti rheumatoid arthritis ini dia ada 3 fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 itu pilihan utamanya adalah methotrexate atau yang tradisional DMARD atau tradisional DMARD. Kemudian kalau dia ternyata kontraindikasi dengan yang tradisional DMARD ini, maka baru kita bisa pertimbangkan yang penggunaan yang leflunomide tadi ya. Nah, tapi kalau enggak berarti tetap ya methotrexate itu merupakan first line-nya. Nah, kemudian baru kalau ternyata nanti kita monitor gitu apakah terjadi improvement dalam 3 bulan dan juga remisinya dalam 6 bulan apakah tercapai. Kalau ternyata tercapai, kita lanjutkan ya, dan juga nanti kita sambil perlahan-lahan kita tapering off. Jadi nggak dihentikan sekaligus itu, tapi perlahan-lahan nanti sampai yang penting dia tetap terjaga sustain remissionnya. Nah, tapi kalau ternyata nggak mempan, baru kita masuk ke fase 2, di mana fase 2 ini nanti bisa kita tambahkan yang methotrexate dengan yang tradisional DMARD, jadi kombinasi methotrexate dengan leflunomide, ataupun kalau ternyata memang tidak mempan, itu kita bisa ganti, jadi methotrexate kita ganti dengan kombinasi yang biologik DMARD kayak yang abatacept atau yang rituximab, ataupun nanti kita bisa menggunakan yang JAK inhibitor. Kalau ternyata dia penggunaan methotrexate plus yang biologik DMARD ini nggak mempan, maka itu kita masuk ke fase 3, di mana pada fase 3 yang biologik DMARD-nya ini kita ganti gitu dengan biologik DMARD yang lainnya, ataupun bisa kita gunakan dengan JAK inhibitor. Dan jangan lupa juga karena tadi ya untuk penggunaan DMARD ini dia itu slow respon, jadi obatnya itu nggak berefek secara cepat, maka kita membutuhkan terapi glukokortikoid atau kortikosteroid sebagai bridging terapinya. Jadi biar glukokortikoid short termnya dulu itu nanti dia berefek gitu sampai
akhirnya nanti DMARD-nya baru berefek. Jadi supaya pasiennya nggak kesakitan di awal-awal karena membutuhkan itu ya waktu untuk DMARD-nya untuk menimbulkan efek. Dan untuk masing-masing obatnya ya dimulai dari yang ini cara umum gitu. Yang disease modifying anti rheumatoid drug ini pilihan terapi pilihan utamanya. Ini ada yang tradisional, nanti ada yang biologik DMARD sama yang Janus kinase atau JAK tadi ya. Nah, kemudian kalau ini DMRD ini dia memiliki potensi untuk mengurangi kerusakan sendi dan mempertahankan integritas dan fungsi sendi. Tapi tadi dia relatif slow acting, jadi membutuhkan waktu sampai berefek. Biasanya ini paling cepat 1 bulan ya, dan paling lama bisa sampai 6 bulan gitu. Kemudian ini contohnya ya, ini yang termasuk yang tradisional DMARD ada lini pertama ada methotrexate, kemudian ada leflunomid, kemudian ada sulfasalazine, ada chloroquine dan juga ada cyclosporin. Nah, nanti kalian lihat jadi memang efektivitasnya yang paling bagus itu yang methotrexate, kemudian yang leflunomid dan juga yang cyclosporin. Nah, apa yang perlu diingat ya, jadi ini methotrexate ini dia memiliki efek samping yang perlu diperhatikan ialah ini biasanya yang supresi sumsum tulang sehingga dia bisa menyebabkan terjadinya anemia, terutama anemia karena kekurangan asam folat. Makanya orang-orang yang diberikan methotrexate, apalagi ini kan methotrexate-nya lumayan panjang ya, bisa sampai 6 bulan, itu biasanya ditambahkan dengan pemberian suplemen asam folat, tapi diberikannya pada hari yang berbeda gitu. Nah, ini juga kemudian yang perlu diperhatikan juga, jadi obat-obat DMARD ini dia kan seringnya juga digunakan untuk obat-obat cancer ya, dia punya efek sitotoksik juga. Nah, makanya memang penanganannya pun khusus gitu, tidak boleh sembarangan. Termasuk ketika menggunakan obatnya kita nggak boleh nih megang gitu kayaknya obat biasa, tapi biasanya harus kayak ini ya karena dia bisa membunuh sel gitu, maka biasanya harus menggunakan sarung tangan, kemudian untuk pembuangannya pun juga nggak boleh sembarangan gitu. Jadi memang dia membutuhkan perlakuan yang khusus. Nanti kalian bisa baca ini dosisnya gitu. Kalau methotrexate ini dipakainya 7,5 mg sampai 25 mg per minggu. Yang leflunomid ini 20 mg per hari. Nah, kemudian ini kalau yang biologi yang untuk RA ya, dia kerjanya rata-rata sebagai anti TNF alpha, anti interleukin 6 sama anti CD20. Ini obatnya ada etanercept, infliximab, golimumab, rituximab dan tocilizumab. Dia karena tadi ya sifatnya sebagai anti TNF alpha, maka dia bisa kayak ini menekan sistem kekebalan tubuh kita, makanya memang efek sampingnya ini dia bisa menyebabkan terjadinya infeksi gitu. Makanya orang-orang yang menggunakan DMARD ini dia kayak rentan gitu untuk menderita infeksi. Nah, nanti kalau kalian lihat gitu memang kalau yang biologi DMARD ini dia rata-rata ini ya obatnya itu digunakan secara ini injeksi baik itu yang subkutan, intravena, intramuskular gitu. Jadi kalau dari segi kenyamanan memang lebih nyaman menggunakan yang tradisional DMARD kayak methotrexate karena kalau methotrexate itu dia ada gitu sediaan oralnya. Dan kalau kita lihat ya tadi walaupun dikatakan bahwa yang biologik yang DMARD biologik ini dia waktu responnya itu lebih cepat daripada yang tradisional DMARD, tapi dia paling cepat aja yang tocilizumab itu membutuhkan waktu berespon 2 minggu baru dia menimbulkan respon gitu. Rata-rata ini ada yang 12 minggu yang rituximab, makanya tetap dibutuhkan tadi ya penggunaan kortikosteroid gitu yang utamanya sebagai bridging terapi, jadi jembatan terapi tadi supaya kortikosteroidnya berefek dulu sambil menunggu efek dari DMARD-nya. Ini kemudian ya untuk terapi tambahannya kalau DMARD tadi terapi utama, sedangkan tambahannya ini ada yang kortikosteroid sama yang OAINS. Jadi
Sebenarnya dua-duanya ini bisa digunakan sebagai bridging terapi atau jembatan terapi, tapi memang yang lebih poten adalah kortikosteroid. Nah, ini bisa digunakan yang dosis rendah atau sedangnya, contohnya kayak prednison, ini bisa 7,5 mg sehari atau sampai 30 mg sehari. Nah, ini misalnya kalau udah dikasih kortikosteroid, maka hindari pemberiannya bersamaan dengan OAINS karena dia bisa meningkatkan resiko efek samping ya. Kemudian kalau yang misalnya nggak dikasih kortikosteroid, maunya dikasih yang OAINS atau NSAID, nah ini juga bisa digunakan, tapi memang digunakan untuk penggunaan kombinasi dengan kortikosteroid juga ataupun penggunaan kombinasi NSAID. Pada sendiri juga ya, jadi penggunaan DMA-ARD dan resikonya pada kehamilan. Jadi tadi kan untuk pilihan utamanya memang pakainya yang tradisional DMA-ARD ya, yang methotrexate. Kemudian kalau kontraindikasi methotrexate bisa pakai leflunomid. Nah, tapi ini ternyata pada pasien dengan kehamilan dia kategorinya X atau contraindicated, dan yang biasanya itu yang relatif lebih aman ialah yang sulfasalazine. Nah, kemudian juga ini yang relatif lebih kompatibel ya, atau ini sebenarnya belum banyak penelitiannya gitu, tapi dari beberapa literatur yang tersedia ini dia mengatakan bahwa dia cukup aman digunakan pada ibu hamil, tapi paling nanti diwaspadai tergantung efek samping pada mata dan telinga ya, yang hidroksikloroquine dan juga yang kloroquine. Terkait dengan terapi non farmakologinya ya, ini bisa menggunakan latihan fisik atau program rehabilitasi ya, kayak latihan otot, aerobik, kemudian pakai laser juga, kemudian ada muscular electrostimulation, magnetoterapi, dan juga ada terapi psikologis ya. Ini terutama relaksasi dan juga mengatasi stres, karena tadi ya pada pasien dengan rheumatoid arthritis ini kan dia nggak bisa sembuh ya, cuma bisa remisi, kemudian obatnya juga lumayan berat gitu ya terkait dengan efek sampingnya dan toksisitasnya. Makanya memang pasiennya juga cenderung mengalami kayak beban psikologis, makanya ini bisa direkomendasikan untuk memberikan terapi psikologis. Dan juga ini bisa juga dengan menggunakan terapi pembedahan. Oke, kemudian latihan kasus ini ada dua. Yang pertama yang osteoartritis. Ini kalau osteoartritis ada seorang perempuan usia 60 tahun, berat 70 kg, tinggi badan 151 cm, dia mengeluh nyeri dan kekakuan di sendi lutut kanan. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya crepitus ketika kaki digerakkan, dan pemeriksaan radiografi menunjukkan ruang antar sendi yang menyempit dengan adanya pembentukan osteosit. Riwayat penyakitnya tukak peptid, AKI, EC, NSAID, diagnosis OA derajat sedang. Oke, poin yang perlu diperhatikan ialah kalau ada kasus seperti ini, jadi nanti dilihat ya faktor resikonya apa. Kalau tadi kan kalau pasien osteoartritis kan ada faktor resiko obesitas, maka di sini perlu kalian ini juga hitung juga BMI pasiennya ini berapa gitu, dia masuk kriteria obes atau enggak. Kemudian kalau dari pemeriksaan fisik ini ya yang menandakan adanya osteoartritis ada crepitus, jadi kayak di persendiannya itu kayak bunyi gitu ya ketika bergerak. Nah, kemudian dari radiografinya juga ternyata ruang antar sendinya ini menyempit. Nah, karena dia menyempit tadi, maka dia bisa menyebabkan kayak itu pergeseran sehingga menyebabkan timbul suara yang crepitus. Nah, ini riwayat penyakit ada tukak peptid, AKI, EC, NSAID. Jadi acute kidney injury et causa NSAID. Jadi pasien ini dia mengalami AKI yang disebabkan oleh NSAID, kemudian dia juga ada riwayat tukak peptid. Nah, maka ketika kalian memilihkan terapi obat, maka pilihkanlah terapi yang aman gitu. Jangan sampai nanti memperberat tukak peptidnya dan juga jangan sampai memperberat akinya. Nah, maka terapi apa yang bisa dilakukan? Ini kalau kita lihat ya, berarti pemeriksaan fisik menunjukkan adanya crepitus ketika kaki digerakkan. Jadi ini maka ini dia kasusnya dia mengalami tadi yang osteoartritisnya itu pada lutut. Nah, ini nanti silahkan pilihkan terapi pada pasiennya kira-kira apa, kemudian faktor resiko dan juga pemilihan terapi baik farmakologi ataupun non farmakologinya itu yang bagusnya apa. Oke, kasus kedua ini ya ada perempuan 50 tahun, berat 80 kg, TB 155 cm,
Mengeluh kelelahan, bengkak, dan kaku sendi yang berlangsung selama beberapa jam setiap pagi harinya selama 7 bulan belakangan ini. Pemeriksaan fisik menunjukkan adanya bengkak simetris dan nyeri pada sendi jari tangan dan kaki. Hasil pemeriksaan laboratorium RF positif, anti-CCP positif, dan abnormal CRF. Nah, coba kalau ini berarti nanti yang perlu diperhatikan ya, faktor resikonya mengalami rheumatoid arthritis ada enggak, kemudian kalau dari scoringnya ini dia dapat skor berapa, dan nanti untuk pemilihan terapinya, pemilihan terapi apa yang bisa kita rekomendasikan pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Oke, silahkan nanti didiskusikan, kemudian di akhir sesi kita akan diskusi penyelesaiannya.